Pasca KLB Partai Demokrat di Sibolangit, KSP Muldoko hampir tidak pernah tampil di publik, apalagi dalam agenda-agenda yang berkaitan dengan Partai Demokrat. Namun tanggal 28 Maret yang lalu, Pak Muldoko mengupload satu video di Instagram pribadinya yang menjelaskan alasan yang membuat dia mengambil alih Partai Demokrat. Di sini kita bertanya-tanya, apakah kemunculan Pak Muldoko ini merupakan sinyal bahwa sebentar lagi Kementerian Hukum dan HAM akan mengesahkan kepengurusan versi Muldoko? Halo guys, ketemu lagi ya. Kita malam ini di highlight edisi hari Selasa 30 Maret 2021. Bro, besok udah akhir bulan lagi ya. Semangat dong ya. Kan belum lama lu gajian. Masih banyak kan gajinya? Ya jerosol dikit ya. Kalau yang pegawai nih enak nih gajinya dipikirin sama orang lain ya. Kalau gua nih tiap menjelang akhir bulan tanggal gajian mumet kepala gua karena gua punya beberapa pegawai ya. Jadi gua tuh punya kantor ya, konsultan gitu. Dan akhirnya ya karena owner ya, gua yang pusing. Gua mikir-mikir ya apa gua balik lagi aja jadi pegawai ya, Bro. Ada yang mau ngerekrut gua nggak? Oke bro, ya hari ini kita nggak ngomong yang berat-berat nih ya, capek juga otak kita kan. Nah kalau tadi sore di Coffee Break kalau gua nggak salah kita ngobrol tentang Mas Gibran. Di malam ini di highlight kita akan ngobrol tentang satu sosok yang udah lama banget bro, nggak muncul di publik ya. Mungkin beberapa di antara lu nih pada kangen nih. Kalau gua sih nggak. Yaitu Pak Muldoko, KSP kita ya. Ya kalau kita ingat-ingat, kemunculan dia terakhir itu yang cukup dilihat oleh publik kan waktu di Sibolangit ya, KLB, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang heboh, yang diklaim oleh kubunya Mas AHY, Ketua Umum Demokrat sebagai KLB abal-abal. Ya itu tanggal 5 Maret 2021 yang lalu. Di situ Pak Muldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Ya tentu saja setelah AHY dinyatakan lengser ya, di demisioner. Nah dipilihlah Pak Muldoko. Ya cukup heboh ya dan gua sempat membuat beberapa episode podcast ngebahas itu ya bro. Dan sampai saat ini prosesnya masih berjalan ya, proses untuk memperoleh pengesahan di Kemenkumham. Dan kalau kita ingat flashback lagi beberapa waktu yang lalu Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Hamonangan Lauli ini mengatakan bahwa berkas-berkasnya sudah masuk tapi juga kemudian masih ada yang harus dilengkapi. Sehingga Kemenkumham belum bisa memberikan keputusan. Ya itu beberapa waktu yang lalu ya. Nah kemudian juga kita ingat Pak Muldoko ini sempat ke Bali kan sesudah itu ya. Ada satu hal yang berkaitan dengan upaya mengatasi konflik agraria di sana. Beliau ketemu dengan Pak Gubernur Bali. Nah ini juga menarik ya, karena kalau nggak salah tuh ada satu tim ya untuk mengatasi masalah-masalah agraria atau reformasi agraria ini. Dan Pak Muldoko tuh menjadi ketuanya ya. Dan di bawahnya tuh ada 2 menteri kalau nggak salah. Aduh, ya mungkin cuma di Indonesia kali ya, ada satu tim ad hoc ya atau task force ya, yang bisa dipimpin oleh seorang KSP, kepala kantor presiden, kepala kantor staf presiden yang membawahi 2 menteri. Emang Indonesia ini kalau bab berorganisasi, wabil khusus organisasi pemerintahan, tata kelola pemerintahan ini emang unik ya. Suka-suka kita aja ya. Gak ada teorinya. Oke ya, kembali ya. Nah ternyata tanggal 28 Maret kemarin ya Pak Muldoko ini memberikan jawaban atas pertanyaan publik yang banyak diajukan. Ya kenapa dia ambil Partai Demokrat gitu ya. Apakah sudah seizin presiden dan sebagainya dijawab dan itu diupload videonya di Instagram pribadinya Pak Muldoko. Ya kita lihat ya. Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat. Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman
bagi cita-cita menuju Indonesia emas pada 2045. Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Untuk itu semua, berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat. Tetapi, setelah 3 pertanyaan kepada peserta KLB yang saya ajukan, dijawab dengan baik oleh rekan-rekan sekalian. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah KLB ini sesuai dengan ADART? Pertanyaan yang kedua, seberapa serius kader Demokrat meminta saya memimpin partai ini? Dan yang ketiga adalah, bersediakah kader Demokrat bekerja keras dengan integritas demi merah putih di atas kepentingan pribadi dan golongan? Dan semua pertanyaan itu dijawab oleh peserta KLB dengan gemuruh. Maka baru saya membuat keputusan. Terhadap persoalan yang saya yakini benar, dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani presiden. Saya juga khilaf sebagai manusia biasa, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil. Tetapi saya juga terbiasa mengambil risiko seperti ini, apalagi demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa presiden dalam persoalan ini. Nah, guys, sudah nonton ya? Di situ Pak Muldoko bilang ya, alasan dia mengambil alih Partai Demokrat ya. Pertama ya, dia melihat bahwa di nasional di perpolitikan nasional itu ada gesekan antar ideologi yang menurut dia sudah ketara dan itu gampang dibaca ya. Coba gini nih kalau pejabat ngomong ya, ngomong itu setengah-setengah membuat kita menduga-duga ya kan. Ya oke lah kita ngerasa ada gesekan nilai-nilai segala macam di masyarakat yang juga menimbulkan konflik kan gitu ya. Tapi kan kita belum tahu ya apakah yang dipikirkan Pak Muldoko sama dengan kita ya. Jadi pesan gua sama lu semua, kalau one day lu jadi pejabat bikin statement jangan ruwet ya. Jangan sok rahasia-rahasiaan ya. Akhirnya menimbulkan salah paham, saling tuding segala macam yang justru bikin kisruh ya. Nah, Pak Muldoko melanjutkan mengatakan bahwa tadi gesekan ideologi tadi di perpolitikan nasional itu juga sudah terasa di Demokrat. Sehingga dia mengatakan apa yang dia lakukan ini sebenarnya bukan sekedar menyelamatkan Partai Demokrat tapi juga menyelamatkan Indonesia nih. Ya, menyelamatkan bangsa dan negara. Wih, sangat patriotik sekali Pak Muldoko itu. Ya walaupun gue sih punya pertanyaan kecil, katakan benar yang dinyatakan Pak Muldoko, maka pertanyaannya sejak kapan ya gitu ya tujuan yang tanda kutip baik ya, karena masih bisa diperdebatkan ya, tujuan yang baik kemudian menghalalkan segala cara itu sejak kapan ya. Nah kemudian Pak Muldoko ini sebenarnya di awal pembicaraan itu seperti membuat apologi ya, membuat satu reasoning lah bahwa sebenarnya dia ini bukan penyebab kekisruhan di Partai Demokrat ya, karena kekisruhan itu sudah ada kata dia begitu. Kekisruhan tadi sudah ada dan dia didaulat oleh kader-kader Partai Demokrat untuk memimpin ya. Dia tidak menyebut mengkudeta, dia tidak menyebut mengambil alih apalagi membegal tentunya ya. Dia mengatakan dia didaulat oleh kader-kader Demokrat untuk memimpin Partai Demokrat. Nah, catatan lainnya adalah kan gini ya. Ini misalnya nih di satu rumah ya, di satu rumah tangga maksud gua ya. Itu ada anak-anak nih konflik ya, ada konflik anak dengan anak, ada konflik anak dengan orang tua gitu kan ya. Terus anaknya ngadu sama lu. Karena anaknya banyak ya, ratusan gitu ya. Nah sebagian anaknya tuh ngadu, curhat sama lu. Om, tolong dong dibegal bokap sama nyokap gua gitu. Tolong dong om jadi bokap nyokap di rumah gue gitu. Masa iya lu iyain? Kadang-kadang ya gue tuh kalau menyimak statement dari politisi kita gue tuh sakit kepala ya. Ini
Ini aduh aneh-aneh aja gitu ya. Nggak tahu ya apa dipikir rakyat semuanya bodoh, kita nggak mampu berpikir logik gitu Kak, apa kita mudah untuk diapusi gitu, gua nggak ngerti ya. Tapi ya kira-kira begitu, karena kan simpel banget ya. Kalau Partai Demokrat itu katakan kisruh, ya biarin aja gitu loh, urusan-urusan mereka juga ya. Kenapa? Karena kan ada mahkamah partai kan, undang-undang parpol kan menegaskan bahwa ketika ada satu konflik di dalam satu partai, konflik internal begitu, itu dipersilakan diselesaikan lewat lembaga atau institusi mahkamah partai atau institusi yang sejenis dengan itu. Dan kalau kemudian tidak selesai itu akan dibawa ke pengadilan. Jadi nggak ada pasal dalam undang-undang parpol yang mengatakan jika engkau melihat sebuah partai itu mengalami kekisruhan, maka ambil alihlah partai tadi. Nah, seingat gua nggak ada pasalnya tuh. Ya. Nah jadi tetap ya menurut gua pembelaan-pembelaan statement yang disampaikan Pak Muldoko di dalam videonya itu tidak menjawab persoalan. Dan tidak membuat kemudian apa yang dilakukan Pak Muldoko ini menjadi justified ya menurut gua secara pribadi. Ya, justru kemudian menambah daftar apologi, ya menambah daftar apa ya, statement-statement yang menurut gua meaningless dari Pak Muldoko ya. Karena selama ini Pak Muldoko cukup sering ya menurut pendapat pribadi gua mengeluarkan statement yang meaningless, yang apa, normatif, yang bombastis, yang ya begitulah ya kan. Ya ingat gak sih lu sebelumnya ya ketika dia bikin konferensi pers di rumahnya, konversi yang kedua ya dalam kasus kemelut Partai Demokrat, dia undang wartawan ya. Terus dia bilang, dia jelasin dia memang ketemu nih dengan sejumlah kader Demokrat, pernah di rumah, pernah di tempat lain di luar, dan tapi itu cuma pertemuan ngopi-ngopi biasa. Ngopi-ngopi biasa. Ngopi-ngopi berbuah KLB. Cuma Muldoko yang mampu melakukannya bro, ya kan? Mau ngopi-ngopi berbuah jadi ketum partai. Gue mau juga, ada yang ngajak gue ngopi nggak? Nah bro, yang menarik adalah momentumnya ya, momentumnya. Ini Pak Muldoko nggak tiba-tiba gua rasa ngomong nih di publik setelah selama ini hilang. Ya kan orang bertanya-tanya, ada yang bilang lagi semedi ya kan waktu gua bikin video tentang Pak Muldoko yang menghilang ya kan komentar lu nih semua ya di kolom komentar itu pada sadis ya. Ada yang bilang lagi cari wangsit, wah macam-macam lah gitu ya. Ada yang bilang disembunyikan gitu ya. Nah akhirnya muncul nih. Nah guys, beberapa kalangan dekat dengan lingkaran kekuasaan ya kan gue punya sumber-sumber kan gitu ya. Yang tidak bersedia dikutip namanya atau disebut namanya mengatakan bahwa proses di Kemenkumham ini hampir final dan hampir pasti ya more than 90% bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan mengeluarkan pengesahan terhadap hasil KLB Demokrat. Ya. Jadi mungkin karena inilah kemudian Pak Muldoko menemukan momentum untuk tampil kembali dengan rasa percaya diri karena sudah dapat clearance nih, udah dapat lampu hijau bahwa kepengurusan versi KLB Sibolangit itulah yang akan disahkan. Artinya kalau begitu ya kepengurusan Mas AHY ini akan dianggap tidak sah kan demikian. Lah bro, menjadi menarik buat kita untuk melihat dalam perspektif yang lebih luas. Karena bagi gua, setiap peristiwa politik yang muncul di permukaan itu sesungguhnya adalah cerminan ya dari pertarungan lebih besar yang tidak kelihatan. Jadi kalau lu mau memahami sebuah peristiwa politik, itu ingat aja teori gunung es ya, teori gunung es. Gunung es itu kan gitu ya, bagian yang muncul di permukaan itu nggak banyak, yang lebih banyak adalah bagian yang ada di bawah. Nah, di bawah ini terjadi pergulatan, terjadi pertarungan, terjadi tarik-menarik antara kekuatan-kekuatan yang terlibat ya. Kita bisa meraba kekuatan-kekuatan itu walaupun memang agak susah ya kita buktikan. Sebelumnya kan orang bertanya-tanya kan begini ya. Apa namanya Pak Muldoko itu kan datang ke Ibu Mega ya tanggal berapa? Tanggal 10 kalau gua nggak salah, tanggal 10 Maret. Jadi ketika beliau menghilang itu nggak sepenuhnya diam nih ya, kayaknya konsolidasi ya, dugaan kita begitu. Datang ke Ibu Mega, walaupun ya kunjungan itu dibantah oleh banyak pihak, termasuk oleh Marzuki Ali. Ya gue pernah sindir ya, kenapa Pak Marzuki Ali jadi jubirnya Muldoko gitu kan. Nah datang tuh ke Ibu Mega, ini kan dikutip atau diberitakan oleh Tempo.
di Teguh Umar ya, di Teguh Umar, dan diberitakan di acara itu, di pertemuan itu Bu Mega nggak banyak bicara. Yang banyak bicara adalah Pak Muldoko yang menjelaskan alasan dia mengambil Partai Demokrat itu apa. Dan salah satunya adalah ingin mengakhiri terah Cikeas gitu ya, yang dianggap membuat Demokrat menjadi tidak demokratis. Nah, walaupun dia ya menurut gua ketika Ibu Mega menerima kehadiran Muldoko di situ ini satu blessing lah ya. Satu blessing, satu restu atas apa yang diambil oleh langkah yang diambil oleh Pak Muldoko. Nah, kita nggak boleh lupa bro bahwa Menkumham kita Pak Yasona Hamonangan Laoli itu adalah kader Partai Demokrat ya. Kalau dalam bahasa Ibu Mega adalah petugas partai. Nah, apakah Pak Yasona itu sudah mendapatkan isyarat atau direct instruction dari Ibu Mega untuk memberikan pengesahan terhadap hasil KLB Demokrat Sibolangit? We don't know ya. Nah, kalau ini memang demikian ceritanya, menarik ya bagi kita untuk melihat di depan akan seperti apa perkembangannya. Karena tentu saja Cikeas nih nggak akan diam, ya nggak sih? Ya, lu jangan lupa ya. Walaupun Pak SBY itu bukan pendiri Demokrat secara formal di awal, ya kan karena waktu itu Pak SBY masih jadi menterinya Ibu Mega kan, ya nggak mungkin lah dia mendirikan partai. Tapi juga kita nggak bodoh-bodoh amat ya, walaupun Johnny Allen mengatakan SBY bukan pendiri Demokrat, iya bukan pendiri di atas kertas ya. Tapi kita tahu dari awal ya, apa sih alasan keberadaan partai ini adalah untuk mengusung SBY menjadi presiden. Artinya kalau gak ada SBY nggak mungkin orang punya reason untuk bikin Demokrat kan begitu. Nah kita jangan lupa bahwa Pak SBY ya tanda kutip nih sudah mengorbankan putra sulung yang sangat dia banggakan. Ya bayangin ya Pak SBY itu tentara bro ya, tentara ya yang sangat brilian begitu ya. Gue nggak ingat apa Pak SBY itu menerima Adi Makayasa ya, gue nggak ingat ya. Dan anaknya juga tentara yang brilian, iya kan? Lu lu harus ingat bahwa AHY itu adalah seorang prajurit yang waktu di akademi itu menerima Adi Makayasa lulusan terbaik gitu. Nah, lu bayangin nih ya putranya itu sudah tanda kutip ya diminta mengorbankan karir politiknya cuman sampai mayor ya nggak sampai letkol-letkol aja gitu ya untuk masuk ke politik bertarung awalnya di Pilkada DKI ya. Kemudian didapuk memimpin Partai Demokrat. Jadi dengan kata lain, Pak SBY sudah menyiapkan Partai Demokrat ini sebagai legacy untuk AHY. Kira-kira begitu. Ya. Ya tentulah kemudian Pak SBY nggak akan diam aja nih. Kalau betul besok ya dalam beberapa hari ke depan akan keluar pengesahan. Nah kita akan melihat ya seperti apa nanti pertarungan berikutnya. Ya secara formal akan maju ke pengadilan dan sebagainya. Tapi yang lebih menarik adalah pertarungan di balik layar. Ya, mungkin ada akan tarik menarik, mungkin ada konflik yang lebih mendalam, mungkin kemudian ada tawar menawar, negosiasi dan seterusnya. Ya, kita belum bisa ungkapin sekarang bro ya, tapi tadi info-infonya sih ini bakal disahkan nih hasil KLB Sibolangit ya. Kita lihat aja seperti apa perkembangannya, politik Indonesia akan semakin menarik. Tapi gua satu hal yang gua nggak yakin ya, apakah dinamika politik yang menarik itu memperhitungkan kepentingan rakyat atau tidak? Gue sih ragu ya, karena selama ini terbukti demokrasi kita baru menghasilkan politik elitis ya, politik kaum elit yang itu berarti adalah politik oligarki. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.